Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Abdillah, NIM 1914201128, jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang jurnal perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah sejak 2014 sampai 2019. Perkembangan syariah 2014, perekonomian Indonesia tahun 2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Di antaranya bersumber dari pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi dan terus berlangsung proses penyesuaian struktural terkait ketahanan energi, pangan, ekspor, dan infrastruktur domestik yang berdampak pada stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5% atau EOY atau lebih rendah dari target awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Perkembangan Bank Syariah 2015. Dinamika perekonomian nasional pada tahun 2015 menghadapi kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan baik dari kondisi eksternal maupun internal, perkembangan ekonomi global yang masih dalam pemulihan. Harga komoditas yang masih rendah, kebakaran hutan dan asap yang menyelimuti sebagian besar di kota Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menelan biaya pemulihan, setara 2 kali biaya pemulihan. Aceh pasca tsunami di tahun 2014 atau 221 triliun, hampir 1,9% PDB. Penyesuaian terkait dikurangnya subsidi bahan bakar dan pembangunan infrastruktur domestik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun. Perekonomian Indonesia mengalami 2015, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,79%. Pertumbuhan ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5,7%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Data ekonomi Malaysia menunjukkan perlambatan dari 6% menjadi 5%. Sementara perekonomian Cina melambat dari 7,3% menjadi 6,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga stagnan di angka 2,4%. Di sisi lain, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan positif dan defisit 3,1% dari produk domestik bruto atau PDB di tahun 2014. Perkembangan Bank Syariah 2016 dalam publikasi Islamic Financial Service Industry Stability Report 2016 disebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi memiliki total aset sebesar 1, US dollar triliun di akhir tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total aset keuangan syariah global. Sementara dalam laporan ASEAN Development Bank tahun 2016 disebutkan bahwa Indonesia turut berkontribusi sebesar 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai sebesar 209 US dollar. Perkembangan Bank Syariah 2017 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perbankan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan baik dari sisi aset pembiayaan yang disalurkan atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK. Pertumbuhan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan aset PYD dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi atau 2 digit, yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24%, dan 19,83% atau YoY.
Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan perhimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap tetap terjaga untuk menyimpan dananya di bank syariah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Perkembangan bank syariah tahun 2018. Perbankan syariah Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR atau Bank Umum Syariah atau BUS sebesar 2,48 BPS atau YM menjadi 20,39%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,21% YoY dan 11,14% YoY. Sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 12,57% YoY. Total aset PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai 2489,69 triliun. Yang terakhir, perkembangan bank syariah pada tahun 2019. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25%, melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang mencapai sebesar 727,08 triliun. INKB sebesar 100,49 triliun dan total aset perbankan sebesar 484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 58,5% dari total industri perbankan. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah atau OJK, Deden Firmansyah Herdansyah mengatakan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, pihak tengah menyusun roadmap atau peta jalan perbankan syariah. Peta jalan ini diharapkan bisa menjawab isu strategis seperti teknologi digitalisasi, isu teknologi dan kompetisi SDM atau sumber daya alam akan menjadi hal yang diperhatikan. Begitu pula dari sisi peluang teknologi dan digitalisasi. Juga angka memperoleh bonus demografi pada 2020. Saat ini jumlah usia anak muda akan semakin besar. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri syariah. Berdasarkan data OJK, hingga kini terdapat 14 bank umum syariah atau BUS dari jumlah tersebut. 7 BUS berasal dari komersil bank umum, sedangkan 6 BUS merupakan hasil spin-off. Selain itu masih terdapat 20 unit usaha syariah atau US yang terdiri dari 13 US Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan 7 US Bank Syariah Swasta Nasional BUSN yang akan menentukan sikap konversi atau spin-off. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Indonesia atau LPPI, Lando Simatupang mengatakan konversi lebih bergantung kepala kebijakan politik pemerintah daerah sebagai pemilik, sedangkan spin-off memiliki beberapa faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan, yaitu SDM dan sistem teknologi. Pilihan konversi memang relatif lebih ringan dibandingkan spin-off sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berlaku sejak 16 Juli 2008 silam. US harus memiliki nilai aset sekitar 50% dari entitas induk melakukan spin-off atau setidaknya melepaskan diri setelah 15 tahun sejak berlakunya UU tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.